Seberapa menarik event UFC 325 Volkanovski vs Lopez? Akhir pekan nanti, kita akan kembali disuguhi oleh UFC sebuah event UFC berangka, yaitu UFC 325 dengan main event Alexander Volkanovski vs Diego Lopez dalam perebutan sabuk Undisputed Featherweight Championship of the World. Setelah libur selama 6 minggu, tampaknya UFC langsung tancap gas dengan kembali menggelar event UFC berangka hanya dalam selisih waktu 1 minggu. Event UFC 325 akan diselenggarakan di kota Sydney, Australia, markas sang juara dunia kelas bulu Alexander the Great Volkanovski, sekaligus markas yang tidak akan dilupakan oleh sang raja pound for pound UFC saat ini, yaitu Islam Makhachev. Karena di negara ini, Islam Makhachev mengalami laga terberat kedua sepanjang karirnya. Ya, walaupun beda kota sih, karena saat itu Makhachev bertanding di kota Perth, bukan Sydney. Yang terberat pertama tentu saja waktu kalah KO dari Adriano Martin. Australia memang menjadi salah satu negara langganan UFC untuk menyelenggarakan event UFC berangka setiap tahunnya, sekaligus menegaskan bahwa pasar UFC sudah menembus ke mayoritas negara yang ada di dunia. Karena itu, di kartu ini pun, UFC menghadirkan banyak fighter yang bisa dibilang menjamin kekacauan dan highlight dalam setiap pertandingannya. Di atas kertas, saya bisa mengatakan bahwa kartu UFC 325 akan sangat memanjakan para fans awam atau bahkan fans casual UFC. Hal ini karena para fighter di sini memang dikenal sebagai ahli stand up fight brutal yang terbiasa mengadu kekuatan tinju, tendangan, siku, dan dagu mereka untuk mengalahkan lawannya. Well, sejujurnya ini masalah selera sih, karena jika menurut saya pribadi, sebab judulnya adalah Mixed Martial Arts atau MMA, saya berharap tidak hanya tentang adu striking, tapi juga clinch, grappling, hingga kuncian. Saya kurang suka jika MMA hanya tentang striking atau hanya tentang grappling saja. Karena jika saya hanya suka striking, maka saya tinggal nonton event kickboxing atau Beyond Combat Indonesia. Dan jika saya hanya suka ground game saja, maka lebih baik saya nonton event Wrestling Championship atau Brazilian Jiu-Jitsu. Yang saya harapkan dalam menonton MMA, saya melihat percampuran atau level change dari striking dan grappling, karena ya namanya adalah mixed martial art atau percampuran. Tapi whatever, itu hanya selera saja. Jika teman-teman memiliki selera berbeda, ya sah-sah saja. Kita kembali ke tema, bahwa seperti yang saya bilang, para fighter yang mengisi kartu ini sudah terkenal dengan kebrutalannya dalam beradu striking. Meskipun main eventnya adalah perebutan sabuk kelas bulu, tapi bisa dibilang event ini adalah eventnya kelas ringan, karena banyak fighter menarik di kelas ringan yang akan meramaikan main card di event ini. Mulai dari laga Quillen Salkit versus Jarmy Mullarkey. Salkit dikenal sebagai salah satu knockout of the year tahun lalu, dan lawannya adalah fighter tuan rumah, yaitu Jarmy Mullarkey. Kemudian ada laga petarung brutal asal Azerbaijan Rafael Fiziev yang akan melawan salah satu fighting nerds, yaitu Mauricio Ruffi. Fiziev dikenal dengan kemampuan Muay Thai yang tanpa kompromi dan tak sungkan beradu pukul dengan siapapun, bahkan saat melawan Justin Gaethje. Ya, walaupun dia kalah sih, karena memang adu pukul tanpa taktik melawan Gaethje adalah tindakan yang kurang cerdas, karena Gaethje memiliki pukulan yang sangat powerful. Tapi setidaknya, Fiziev memberikan damage yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh Paddy Pimblett selama 5 ronde. Sedangkan Ruffi dikenal dengan kemampuan taekwondo dan capoeiranya, sehingga tendangan menjadi senjata utamanya. Namun kelemahan utamanya ada pada ground game yang benar-benar diekspos oleh BSD. Jadi jika Fiziev ingin meningkatkan peluang menang, maka ground game bisa menjadi opsi, mengingat ground game Fiziev lebih teruji. Tapi berdasarkan sesi wawancara kemarin, Fiziev menyatakan tidak minat beradu ground game
dan siap menyelesaikan pertandingan dengan stand up fight. Akan menarik nanti, kita nantikan saja bagaimana realita pertandingannya. Kemudian di co-main event, ada laga yang tak kalah panas di kelas ringan, yang diyakini pemenangnya akan menghadapi Paddy Pimblett. Laga tersebut adalah duel Dan Hooker versus Benoit Saint Denis. Dan Hooker walaupun berasal dari New Zealand, tapi ia dianggap fighter tuan rumah karena kedekatannya dengan Alexander Volkanovski, sekaligus New Zealand juga tetangga dari Australia. Sedangkan BSD datang jauh-jauh dari Perancis untuk semakin memperkuat win streak-nya agar bisa menuntut pertandingan title challenger. Dan Hooker datang dengan moral yang lebih berat karena sebelumnya dikalahkan secara mengenaskan oleh Arman Tsarukyan. Sedangkan BSD tampil sangat percaya diri karena sebelumnya telah berhasil mempermalukan Mauricio Rufy dan menghabisi Beneil Dariush hanya dengan 1 ronde saja. Dua-duanya dikenal sangat brutal dan sama-sama pernah dikalahkan oleh Dustin Poirier. Akan sangat menarik melihat bagaimana jalannya laga mereka. Banyak yang berpikir BSD akan mengalahkan Dan Hooker di sini, mengingat BSD sedang dalam puncak performanya. Namun, banyak fans yang berharap Dan Hooker untuk menang, karena fans mengharapkan pertandingan Paddy versus Hooker, sebab keduanya sudah berseteru di Twitter. Selain laga kelas ringan, main card UFC 325 juga menampilkan laga kelas berat antara Tai Tuivasa versus Talison Teixeira. Saya berharap Tuivasa kembali meraih kemenangan, tapi rasanya akan sulit karena lawannya yaitu Teixeira memiliki rekor yang cukup cantik, yaitu 8 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Meskipun ia juga baru saja mengalami kekalahan menyakitkan atas Derrick Lewis, tapi Tuivasa lebih parah, yaitu ia menelan 5 kali kekalahan beruntun. Kemudian sebagai main event, sang petarung yang saya hormati, Alexander Volkanovski, akan kembali melawan Diego Lopez dalam pertahanan gelarnya sebagai juara dunia kelas 10 UFC. Volkanovski yang lebih dikenal sebagai tukang masak di Instagram ini harus melawan fighter sekelas Diego Lopez di masa primanya, di mana dia sendiri sudah memasuki usia uzur sebagai petarung di kelas 10, yaitu 37 tahun. Jujur saja, jika berkaca dari laga pertama mereka, pertandingan nanti akan sangat berat bagi Volk, karena ia belum kembali ke performa terbaiknya. Bagi saya, performa terbaik Volkanovski terakhir kali saya lihat adalah saat melawan Yair Rodriguez dalam UFC 290. Dan setelah ia kena head kick oleh Islam Makhachev, performanya terlihat sangat menurun, dan lebih parah lagi ia kena tinju powerful dari Topuria 4 bulan setelah head kick Makhachev. Dan bisa kita lihat di laga melawan Lopez yang pertama, Volkanovski sangat keteteran dan sempat knockdown. Sedangkan Lopez semakin matang dalam beraksi, apalagi ia berhasil menghentikan hype brutal dari John Silva dengan timing spinning elbow-nya. Namun, bagaimana peluang keduanya untuk menang? Nantikan analisa preview saya di konten selanjutnya. Jadi kesimpulannya, seberapa menarik UFC 325 nanti? Untuk para fans casual, sangat menarik. Untuk pecinta KO dan Chaos, wajib ditonton. Untuk purist MMA, mungkin bukan yang paling komplit, tapi tetap penuh drama. Soal siapa yang menang di main event, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi, bagaimana menurut kalian?